斗罗级别的强者。悠悠。 Yo, halo lurku semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur yang. Jadi kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Soul Land 2 The Unrivaled Tangsek. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro, let's go! Oke lur, mengingat sedikit dari episode yang kemarin, ketika Yu Hao mencoba melakukan metode bentuk roh kepada Huabin dan monster harimau, Raja Harimau malah dengan sengaja menyuruh bawahannya untuk melawan Yu Hao, sehingga Yu Hao pun terpaksa membunuhnya di depan semua orang. Dan ternyata yang kita sebut sebagai Raja Harimau kemarin adalah Tuan Beruang ya lur yang. Di sanalah ia pun langsung memanfaatkan situasi untuk menyerang Yu Hao. Sayangnya alih-alih dibela, Ditian malah turun tangan membela Yu Hao. Ia bilang kalau Tuan Beruang sudah berkali-kali menguji kesabarannya. Jadi untuk yang kali ini Ditian tak akan berbelas kasih. Pada akhirnya Ditian pun mengeluarkan teknik cakar Raja Naganya. So, jadi cakar Raja Naga adalah warisan langsung dari Dewa Naga, di mana hanya pemimpin klan Black Dragon dari generasi ke generasi lah yang bisa mewarisi teknik yang super ini. Apalagi tekniknya mengandung aura Dewa Naga yang tak terkalahkan. Bahkan sekali cakar keluar, jiwa dan raga pasti akan hancur berantakan. Pada akhirnya Tuan Beruang lah yang mengaku salah dan langsung memohon ampun ya kan. Ia bahkan berjanji tak akan melanggar otoritas dari Ditian lagi. Jiji yang melihatnya, ia pun juga memohon pada Ditian. Untungnya Ditian beneran mau berbelas kasih dan hanya melukainya. Meski begitu, ia menegaskan kalau ini adalah terakhir kali. Jika Tuan Beruang masih berani memberontak, nyawalah yang akan jadi taruhan. Alhasil hanya dengan sekali tebasan ekornya saja, Tuan Beruang langsung terpental entah kemana ya lur ya. Waduh. Di sana Ditian juga menegaskan siapapun yang berani membantah perintahnya, jiwanya akan dibakar dan tak akan bisa terlahir lagi. Sudah jelas semua monster pun hanya bisa terdiam, tertunduk di hadapan kekuatan yang nyata itu. Sama halnya dengan Tetua Suan, ia juga sangatlah kaget melihat kekuatan dari Ditian. Pada akhirnya Ditian pun memberikan satu monster lagi yaitu harimau emas gelap raksasa. Meskipun sudah terluka parah, tapi harimau itu sudah berumur 20.000 tahun. Tentunya jika bisa dijadikan dalam bentuk roh, keduanya akan sama-sama menguntungkan. Alhasil Yu Hao pun langsung memulainya sekali lagi. Dengan beberapa mantra dan mengaktifkan formasi, proses pembentukan roh resmi dimulai lagi. Kedua darah jiwa mulai diresonasikan agar mereka bisa hidup bersama. Tubuh dijadikan sebagai acuan jalan dan jiwa sebagai pemandu agar mereka bisa menekan kontrak selamanya. Untungnya untuk proses yang kali ini baik monster ataupun manusia, mereka sama-sama mau menerima sehingga penyatuan kedua belah pihak berjalan sangatlah lancar. Bahkan hanya dalam beberapa detik saja harimau emas gelap langsung meninggoy di tempat. Tindakan itu awalnya tetap saja diprotes oleh para monster. Namun tentunya hanya bentuknya lah yang meninggoy, sedangkan jiwanya sudah resmi menjadi bentuk roh di tubuh dari Dai Huabin. Bahkan Huabin juga sempat memperlihatkan beberapa teknik barunya. Dengan ini bisa dinyatakan kalau proses pembentukan roh sudah resmi berhasil. Para monster yang tadinya marah seketika langsung tenang kembali. Ditian yang melihatnya bahkan mengatakan kalau Yu Hao sudah berhasil menciptakan sejarah baru dan benar-benar tak mengecewakan kedua belah pihak. Pada akhirnya Yu Hao pun tak mau berlama-lama dan segera memulai lagi proses pembentukan rohnya.
Kali ini setelah melihat keberhasilan itu, mereka yang sebelumnya sempat ragu malah rebutan semua, ya kan? Singkat cerita, hari demi hari pun berlalu dan proses pembentukan masih terus berlangsung. Di sana Yu Hao bilang kalau tingkat keberhasilan dari metode ini sudah melebihi 90%. Yang ternyata setelah beberapa hari ini, sudah 91 Master Roh dan Monster Roh yang berhasil melakukan penggabungan. Selain itu, selama eksperimen juga muncul fenomena yang mengembirakan, di mana monster roh 1000 tahun dan 10.000 tahun saat berubah jadi bentuk roh, mereka memiliki kemungkinan tertentu untuk memberikan 2 cincin sekaligus. Namun minusnya, selain master roh spiritual seperti Yu Hao, master roh biasa yang meleburkan satu bentuk roh 10.000 tahun, mereka tak akan bisa lagi meleburkan monster-monster lainnya. Jadi untuk kedepannya, para Master Roh harus lebih berhati-hati dalam memilih objek bentuk rohnya. Di Tian yang mendengarnya tetap saja sangatlah puas. Tapi permasalahannya, jika metode ini tidak dipandu oleh Yu Hao, berapa persen tingkat keberhasilannya jika seorang Master Roh ingin melakukannya sendiri? Yu Hao yang mendengarnya juga menyadari akan permasalahan itu. Faktanya ia memang tak akan bisa selalu ada. Namun tenang, teknik rahasia bentuk roh yang ia kuasai ini bukanlah sebuah bakat, melainkan adalah sebuah teknik yang bisa dipelajari. Jadi selama Master Roh spiritual mau mempelajarinya, mereka bisa melakukan metode bentuk rohnya seorang diri. Bahkan Yu Hao memang sudah berencana untuk memilih beberapa Master Roh spiritual dan diajarkan teknik rahasia ini. Jelas jika pembunuhan terhadap monster roh terus berlanjut, maka manusia juga akan mengalami kepunahan. Jadi niat awal mereka ini juga harus dimanfaatkan. Sebagai manusia, mereka juga tak boleh merajalela dalam melakukan proses bentuk roh ini. Tapi hanya Master Roh spiritual yang masuk ke dalam organisasi lah yang akan diajarkan teknik bentuk roh ini. Tentunya setelah bergabung dengan organisasi, khusus Master Roh elemen mental tak akan bisa keluar. Selain itu, Yu Hao juga dengan tulus mengundang para monster roh untuk bergabung dalam organisasinya dan sama-sama bertanggung jawab dalam pengawasan ini. Jika tidak, organisasi ini tak akan bisa berjalan dengan lancar. Di Tian yang mendengarnya lagi-lagi dibuat kagum dengan Yu Hao. Ia bahkan menyatakan kalau Yu Hao memang adalah orang yang paling tepat untuk mewarisi keberuntungan dari Singa Emas. Alhasil tanpa berpikir lagi, Di Tian menyatakan kalau hutan pertarungan bintang setuju akan hal itu. Bahkan mereka akan langsung mengirim perwakilannya. Tak hanya Di Tian saja, Sekte Tubuh dan Akademi Shrek juga setuju akan hal itu. Pada akhirnya karena sudah sepakat semua, Yu Hao pun bilang tujuan organisasi adalah membangun jembatan antara manusia dan juga monster. Jadi ia pun akan menamai organisasi ini sebagai Menara Transmisi Roh. Saat itulah mereka pun juga langsung menetapkan lokasinya yang berada di antara Akademi Shrek dan hutan pertarungan bintang, di mana dengan Akademi Shrek dan koordinasi dari 3 kerajaan besar, Menara Transmisi Roh sudah resmi didirikan hanya dalam waktu sebulan saja. Dijelaskan Master Roh spiritual yang dilatih di menara ini akan diberikan nama Guru Transmisi Roh dan sepenuhnya akan dikategorikan sebagai profesi baru. Yang ternyata 3 kerajaan besar di benua Dolo masing-masing sudah mengirimkan perwakilannya ke menara ini. Bahkan 5 binatang buas yang dipimpin oleh Di Tian juga sudah bergabung menjadi anggota dewan di Menara Transmisi Roh. Tapi untuk Tetua Xuan, dia dipilih langsung sebagai kepala Menara Transmisi yang pertama. Sedangkan Yu Hao sendiri dipilih sebagai kepala Menara Kehormatan. Singkat cerita, 3 bulan pun sudah berlalu. Di sana Yu Hao pun langsung menghampiri Di Tian dan menjelaskan soal menara transmisinya. Jadi di angkatan yang pertama ini total ada 42 guru transmisi roh, yang dimana 42-nya sudah bisa melakukan bentuk roh sendiri. Selain itu Yu Hao juga berniat untuk meninggalkan hutan pertarungan bintang. Namun Di Tian yang mendengarnya ia pun malah tersinggung. Faktanya danau ini adalah tempat terbaik untuk Yu Hao berlatih. Bahkan jika tinggal di sini, masa depan Yu Hao benar-benar sangatlah cerah. Tapi Yu Hao hanya bilang kalau Di Tian tak akan bisa menahannya meskipun ia mau pergi. Dengan kecepatan latihannya saat ini, dalam waktu 30 tahun, Yu Hao sudah bisa mencapai ke gelar Super Dolo. Jika itu terjadi, Yu Hao pasti akan pergi juga. Apalagi karena dirinya sudah mewarisi kekuatan takdir, Di Tian tak akan bisa membunuhnya.
Namun yang harus mereka pikirkan adalah mempertahankan kedamaian antara manusia dan juga monster yang sudah didapat dengan susah payah. Pada akhirnya Ditian pun mau melepaskan Yu Hao, tapi dengan satu syarat. Jika semua urusan Yu Hao sudah selesai, ia hanya punya 3 pilihan, tinggal di Akademi Shrek, di Hutan Pertarungan Bintang, atau tinggal di Menara Transmisi Rong. Alhasil Yu Hao pun siap menepati syarat tersebut. Saat itulah Ditian memberinya sebuah kalung yang merupakan sisik naga terbalik. Katanya jika Yu Hao dalam keadaan kritis, sisik itu bisa melindunginya. Tapi di sana, ulat Tianmeng dan Kaisar Bingbing yang melihatnya langsung melarang Yu Hao dalam memakai kalung tersebut. Ternyata naga memang punya sisik terbalik, namun siapapun yang menyentuhnya pasti akan mati. Jadi sisik terbalik ini adalah sesuatu yang Ditian alami setiap 100.000 tahun sekali melalui transformasi setelah menerima hukuman langit yang jatuh, di mana di dalamnya terkandung kekuatan paling esensial yang juga membawa sedikit kekuatan hukum langit. Kekuatan hukum langit inilah yang sangat berbahaya, karena memang koneksi Yu Hao dengan dunia dewa bisa saja terputus dan Yu Hao tak akan pernah bisa menjadi dewa. Jelas hanya dengan kultivasi di atas dari Ditian, mereka baru bisa menghancurkan segel sisik terbalik ini. Tapi tanpa diduga, demi meyakinkan semua monster, Yu Hao tetap memakainya. Dalam sekejap di alam bawah sadarnya, Yu Hao langsung disambut oleh seekor naga yang ganas. Namun sembari menghancurkan naga tersebut, Yu Hao pun berjanji kepada dua bestinya kalau ia pasti akan berlatih sepenuh hati dan suatu saat nanti ia pasti akan memiliki kemampuan yang melebihi monster Ditian. Saat itulah Yu Hao akan melepaskan sisik terbalik dari Black Dragon dan menggunakan tangannya sendiri ia pasti akan mencapai ke gelar dewa ya lor ya. Widih, sikat King. Pada akhirnya setelah sedikit drama tersebut, Yu Hao pun kembali lagi ke Sekte Tang. Di sana di Sekte Tang seperti biasa para murid masih berlatih. Tapi untuk senior Caito dan senior Bebe, mereka sedang menambahkan beberapa bangunan tambahan. Sampai Yu Hao pun akhirnya datang. Namun kedatangan Yu Hao ini juga tidaklah lama, melainkan langsung mengajak senior Bebe pergi ke suatu tempat. Di sana mereka hanya bilang paling cepat 3-5 hari dan paling lambat adalah setengah bulan. Tapi mereka pasti akan kembali. Saat itulah anggota yang lain pun baru keluar dan mereka terpaksa tidak bertemu dengan King Yu Hao, ya kan? Di sana di perjalanan ternyata Yu Hao dan senior Bebe berniat pergi ke mata air es dan api. Awalnya menyadari kalau tempatnya sangatlah berbahaya, senior Bebe pun cukuplah panik. Tapi ternyata Yu Hao sudah menggunakan es ultimate sebagai pembunuh segala racun. Pada akhirnya dengan perlindungan itulah mereka pun bisa masuk ke mata air es dan api. Di sanalah Yu Hao pun kembali bertemu dengan tanaman yang bernama Yoyo. Yu Hao bilang sesuai dengan perkataan Yoyo dulu, jika Yu Hao bisa menyelesaikan ujian dari leluhur Tangsan, maka ia boleh memilih 7 bunga di sini. Alhasil meskipun sedikit terpaksa, Yoyo pun menepati taruhan itu dan mengizinkannya. Tapi ia juga mengingatkan jika tumbuhannya lah yang tidak mau, Yu Hao tak boleh memaksanya. Saat itulah senior Bebe pun menjelaskan kalau kekasihnya karena alasan tertentu harus menjadi master roh jahat. Tapi di ujian Dewa Cinta kemarin, sang dewa sempat berpesan kalau ada 2 jenis ramuan obat yang bisa menyelamatkannya. Salah satunya adalah Yoyo itu sendiri dan untuk yang satu lagi senior Bebe tidak tahu. Jadi ia pun meminta bantuan Yoyo untuk menemukannya. Untungnya Yoyo siap membantu senior kita yang kesepian ini ya lur ya. Waduh. Tapi sayang episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari King Yu Hao? Kalau kita lihat dari preview episode berikutnya, di sana Monster S memberikannya sebuah tanaman yang bisa menyembuhkan semua racun. Selain itu, sosok Monster S ini juga ingin ikut bersama mereka. Tapi di sana ketika Yu Hao mendatangi sekte Hautian, ia malah disambut dengan tidaklah ramah. Bahkan 2 paman barbar langsung menantangnya untuk bertarung, ya kan? Wede, seru nih. Namun sayang kita harus menunggu sampai minggu depan untuk mengetahui kelanjutannya.
Oke lah, mungkin itu aja untuk pembahasan kita di hari ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih jempolnya, kasih hype-nya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke berbagai platform untuk memajukan channel tercinta ini. Gua Rian pamit undur diri, sampai jumpa di konten yang berikutnya. Arigatou.